Podcast by Jasara Harja. Mungkin hanya di satu kota, dia punya cabang sih banyak, atau satu provinsi aja. Iya. Kalau kita nationwide punya 105 outlet seluruh Indonesia. Tadi Pak Budi sempat nanya, Bapak beli di Aceh, minggu depan Bapak pindah tugas ke Papua, cari aja outlet Galeri 24 di Jayapura. Bapak jual di situ. Dengan harga yang sama, Pak. Dengan harga yang sama seluruh persis, Indonesia ya. dan transparan, karena setiap hari kita update di website. Oh, oke. Ya. Di transparansi, Iya, keragaman iya, harga, kenyamanan bertransaksi, jaminan kadar, mungkin pasnya ke Galeri 24. Iya. Itu menurut kami. Iya. Tapi penting sih Pak untuk standarisasi harga, karena ya gitu, kadang-kadang kita belinya di mana harganya bilangnya berapa, begitu dijual kok beda gitu kan. Nah, kalau misalnya orang udah telanjur beli dari di luar Galeri 24 kemudian ingin menjual, apakah bisa di Galeri 24, Pak? Saat ini untuk emas batangan kami masih lakukan pembatasan. Oke. Karena kami harus melakukan mitigasi risiko juga. Tapi kalau emas yang nyata-nyata udah dibeli di Galeri 24 dengan invoice juga dari Galeri 24, kami pastikan itu diterima. Oke. Waktu Maret sampai April kemarin ada pertumbuhan harga yang sangat luar biasa, kan trennya buyback tuh. Masyarakat yang beli ke kami itu pada jual semua. Semua buyback kita tampung. Wow. Kita waktu itu terima buyback, seingat saya di periode Maret sampai April tuh sampai 156 miliar. Wow. Tapi kita pastikan ke masyarakat bahwa kita benar-benar jaga reputasi. Seluruh buyback silakan, karena kita tanggung jawab, kita jual, kita harus siap beli kembali. Itu value yang harus kita miliki di perdagangan emas. Jadi nggak perlu takut ya nanti kebeli nggak nih pas kita lagi butuh, ternyata aman-aman aja ya. Jual di mana aja di seluruh Indonesia di 105 outlet Galeri 24. Oke. Nah, kalau dari Pak Budi Itu sendiri, salah satu ini value-nya, keunikan kita nationwide dan multi brand tadi. Oke. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri, Pak, untuk rekan-rekan yang ada di Jasara Harja ini, apakah ada ya kayak kelas atau edukasi untuk investasi gitu nggak sih, Pak? Memang kalau saya coba edukasi ke cabang-cabang gitu ya, ke Jasara Harja kan memang dia nationwide ya, gitu. Memang sempat instrumen investasi itu kita coba edukasi ke mereka, salah satunya adalah emas kan gitu ya. Nah, emas itu kita memberikan bagaimana manfaatnya, juga apa risiko-risiko yang didapat kan gitu. Kita tetap aja kita memberikan mereka edukasi bahwa ini adalah salah satu instrumen investasi yang menguntungkan gitu. Dalam arti memang tadi bila kata Pak Nur adalah sesuatu yang safe haven ya, artinya cenderung relatif lebih aman daripada yang lain. Jadi relatif yang lain karena investasi kan macam-macam. Jadi kalau emas itu saya pikir untuk investasi yang sedikit sekali risikonya. Oke. Tapi sedikit tadi Pak Arif tadi singgung kalau kami dari investasi itu melihat dari sisi kalau keuntungan sudah pasti, tapi dari sisi resikonya Pak, dari risikonya memang sepengetahuan saya bahwa emas itu ada resikonya, salah satunya resiko kehilangan kayak itu Pak. Nah nanti saya mau tanyakan juga bagaimana kalau misalnya kita sebagai masyarakat awam membeli, itu penyimpanan di mana, kan gitu Pak ya. Itu pertama. Kedua, dari saya terbesit juga tadi pikiran kalau misalnya emas itu kan suatu hal yang masih bisa teroksidasi, artinya ada kalau perawatan yang nggak benar Pak, perawatan nggak benar kan ada resiko yang bisa terjadi, misalnya rusak atau apa. Pengurangan nilai juga jadinya. Ya, nanti, itu implikasinya pada kiranya akan mengurangi nilai harga logam mulia itu sendiri Pak. Pasti Pak. Nah, paling itu Pak yang bisa bertanyakan, mungkin bisa Pak. itu Pak. Makanya kita siapkan beberapa metode. Ada masyarakat yang memang dia ingin pegang fisiknya langsung. Iya. Berarti dia terpapar dengan risiko penyimpanan dan risiko rusak tadi Pak. Iya. Nah, kira-kira gitu. Tapi itu pilihan ya kan. Tapi bagi masyarakat yang dia beli emas ke galeri tapi tidak mau ada risiko penyimpanan, Pegadaian kebetulan di beberapa kantor cabang juga udah menyediakan fasilitas safe deposit. Bisa disimpan gitu. Atau digadai juga boleh. Kalau digadai kan berarti kan barang fisik juga tersimpan. Misalnya Pak Budi nih punya emasnya 1 M. Alhamdulillah Pak. Bapak amin. Amin. Bapak ingin nyimpennya udahlah di Pegadaian aja, gimana caranya? Udahlah, gue
pinjam aja 50 juta misalnya. Barangnya agunannya senilai kan bisa juga. Oh iya. Nah, terus yang kedua, bagi yang benar-benar dia nggak mau nyimpan secara fisik, nggak mau juga kena cas deposit box, tabungan emas tadi solusinya. Iya. Kita cukup pegang buku tabungan, emas fisiknya ada di Pegadaian. Yang dicatat adalah gramnya gitu Pak ya? Di saldo kita gram. Saldo itu gram, oke. Oh, kalau di bank biasa kan ada potongan Pak. Kalau di sini ada potongan juga administrasi atau apa? Di rekening tabungan itu kena biaya pemeliharaan rekening itu 30.000 per tahun. Oh, murah sekali. Sangat murah. Iya, cuma 3 ribuan per Jadi bulan. misalnya Mbak punya saldo tabungan emas 5 kilo nih. Waduh. Cuman 30.000 Amin, gitu ya. biaya ininya, biaya Iya, pemeliharaan iya. rekeningnya. Mas 5 kilo tuh Pegadaian yang nyimpen. Itu Iya. diaudit oleh OJK juga fisiknya. Oh, iya. Mana nih yang 1 ton milik nasabah itu mana barangnya? Ini Pak. Oh, Kita iya. menyediakan standar penyimpanan dengan bunker-bunker yang ini. Sesuai standar lah Sesuai supaya nilainya standar nggak turun. keamanan yang penyimpanannya termasuk yang Bapak khawatirkan tadi tidak oksidasi karena ada pencahayaan apa semua udah ini lapis baja semua. Nah, Iya, iya. nah, itu semua emas nasabah itu tersimpan di bunker kita itu. Jadi memang banyak pilihannya kalau mau sekedar menabung, nggak mau menyimpan fisiknya ada, mau menyimpan fisiknya ada, atau kalaupun takut ya bisa dititipkan gitu ya. Nah, ada motif ketiga lagi, ingin nabung iya, ingin bergaya iya, itu perhiasan. Ah iya, benar-benar. Nah kalau untuk perhiasan apakah ada kayak nilai untuk yang harus dibayar untuk membuatnya Pak? Ongkos untuk bikin? Jadi kita kan jual udah jadi nih Bu. Kita ambil dari berbagai pabrik terkemuka, kita lakukan quality control, kita jual. Nah, beli. Kemudian ketika buyback itu ada perhitungannya gitu. Oh, oke. Nah, tapi kan hitung-hitungnya Mbak udah makainya berapa kali kan? Katakanlah udah makai 1 gelang itu mungkin setahun. Dan ketika dijual kembali ya wajar dong harganya juga diperhitungkan gitu loh. Nah, tapi tetap kalau secara value tidak akan merugikan. Oke. Ketika Mbak beli gelang tahun ini dijual tahun depan, katakanlah ada ongkos yang kita perhitungkan, ongkos bikin misalnya kan, buybacknya. Tapi dalam setahun itu Mbak udah dapat pujian berapa kali dari pacar, dari temen lu, gelang lu cakep banget. Itu kan unlimited nilainya Mbak gitu loh. Jadi motifnya kira-kira gitu. Mau yang murni nabung boleh, mau yang sambil bergaya perhiasan kita rekomen. Tapi nilai perlindungan, nilai uangnya nggak seperti emas batangan. Kira-kira gitu sih. Oke, nah kalau kayak saham segala macam itu kan tergantung dari berita hari itu. Misalnya, oke ada kasus ini nih, jadi turun. Nah kalau emas tuh berarti nggak tergantung sama itu pun Pak, atau gimana? Tergantung pasti. Ya buktinya setahun ini, kenapa dari awal 2020 emas tuh harganya tumbuh sampai lebih kurang 25% nih Pak. Iya. Investasi apa yang tumbuh setinggi itu? Nah, itu membuktikan emas tuh memang rentan juga dengan berbagai kebijakan di berbagai pemerintahan di tingkat dunia. Nah, salah satu pemicu kan tahun ini karena ancaman perang. Ya mohon maaf, Tuan Mr. Trump ini kan suka agresif nih, bikin dunia nggak aman. Ketika dunia nggak aman, orang larinya ke safe haven kan, safe haven yang aman. Ketika ada COVID, orang juga akhirnya cenderung berjaga-jaga nih, nggak tahu COVID kapan selesai. Akhirnya harusnya konsumsi ke fashion ke apa, mungkin dia alihkan dulu ke emas. Lebih kayak supply and demand-nya gitu ya Pak ya, pada saat Kira-kira demand-nya begitu. tinggi jadinya harganya pun ikut gitu ya. Dan ada beberapa momen yang rutin itu juga mendongkrak kenaikan harga emas. Misalnya Hari Raya Tahun Baru di India atau di Diwali. Itu permintaan emas tinggi. Nah, nanti Imlek itu juga di Februari kan biasanya emas juga tinggi. Tapi saya nggak berani bilang, Mbak beli emas sekarang nanti jual di Imlek. Saya nggak bisa pastiin juga. Tapi data historis membuktikan gitu. Setiap tahun ada beberapa momen yang memang memicu kenaikan harga emas. Kira-kira gitu. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan juga dari Just Friend yang sudah bertanya. Jadi dari Fadela Art, dia bilang jaminan sertifikasi dan kaderisasi terhadap perhiasan yang dibeli dari Galeri 24 tuh apa Pak? Bentuknya apa gitu?
Jadi yang pertama barang itu sendiri, kedua kita ada invoice. Cuma pegang 2 itu aja udah bisa tuh ya Pak ya? Invoice kita pun kita rancang ada fitur-fitur pengaman juga. Oh iya. Kami benar-benar menjamin kualitas. Nah, jaminannya yang konkret dalam itu apa? Kapan saja butuh bawa ke galeri dimanapun di seluruh Indonesia, kita langsung terima. Oke. Nah itu jam kerjanya kayak kantor pada umumnya kah atau gimana Pak? Jam layanan sesuai dengan outlet-outlet fisik Pegadaian juga. Rata-rata di jam 8 sampai jam 5 sore, jam 4 lah kira-kira. Tapi yang channel digital kita 24 jam bisa transaksi. Jadi walaupun belinya by digital, teman-teman jangan takut. Bu Fadilah tadi jangan takut juga. Buyback bisa juga di outlet fisik. Kan ada bukti pembeliannya di secara digital kan punya struk juga. Jadi udah canggih ya sekarang ya, nggak harus bawa kertasnya banget, asal ada buktinya bisa. Jadi kalau kita beli langsung secara fisik, kita jual secara online itu bisa Pak itu? Atau dua-duanya? Kalau online kan Bapak hanya bisa membeli. Oh begitu. Nah itulah kenapa Pak strategi utama kami adalah offline to online. Kami bangun dulu jaringan offline yang luas, 105 outlet. Timbullah kepercayaan untuk belanja online ke kami. Salah satu yang selalu ditanyakan oleh nasabah ketika kami belanja online, buyback kemana? Silakan ke 105 outlet kami di seluruh Indonesia. Iya. Itulah kenapa offline to online menjadi fokus strategi kita di tahun-tahun pertama kita berdiri, Pak. Dan terbukti sekarang alhamdulillah penjualan kita secara digital tuh tumbuhnya juga ratusan %. Ya, dengan PSBB, dengan work from home, stay at home, akhirnya sementara kan terutama bagi ibu-ibu, mohon maaf, kebutuhan belanja itu kan tetap kebutuhan primer, Bu. Iya. Caranya sekarang ternyata emas pun masyarakat udah percaya untuk beli online. Karena kita jamin, asuransi juga cover. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dari selama masa pandemi ini yang paling naik apa Pak? Emas batangannya atau perhiasan atau? Tetap batangan, Bu. Tetap ya? Batangan. Jadi memang tujuan orang-orang rata-rata ya buat investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang. Kalau perhiasan mulai meningkat juga, tapi kalau perhiasan itu kita perhatikan memang kebutuhannya terutama ibu-ibu yang memang ingin lihat langsung, nyoba, itu bagian dari kepuasan batinnya, sehingga benar-benar tetap lebih banyak penjualan perhiasan di outlet fisik. Logam mulia, emas batangan, perhiasan, satu lagi batu mulia Pak ya? Nah batu mulia itu gimana? Mekanisme berapa? Apakah kita beli seperti diamond atau gimana gitu Pak? Batu mulia itu gimana? Jadi batu mulia lokal Pak ya, banyak tuh ada batu bacan, ada kecubung, itu kan sebenarnya sangat indah, sangat cantik. Tapi kita harus olah menjadi perhiasan yang menarik Pak. Nah ini kami lagi produksi nih dengan motif-motif dan desain-desain etnis. Nah ada liontin, elang. Nah tujuan kami salah satunya adalah ingin membangkitkan kembali nih Pak gairah industri batu-batu lokal tadi. Nah batu lokal itu kami lakukan sertifikasi. Kebetulan induk kami Pegadaian punya laboratorium gemologi dengan tenaga-tenaga gemolog yang standar internasional. Jadi kita sekolahkan sampai ke Belgia, minimal ke Thailand. Nah sehingga setiap batu itu bersertifikasi. Ada lagi storytellingnya nanti, kemudian dikemas dengan menarik. Nah, sehingga akan menjadi satu paket perhiasan yang sangat eksklusif. Nah, ini pasarnya nanti mungkin akan berbeda. Ini kita lagi produksi. Nah, kami namakan itu serinya Adiratna. Jadi kami udah kolek nih batu-batu lokal yang indah-indah, yang bagus-bagus. Lagi dikerjakan oleh tim kita. Desainnya pun udah selesai. Bahkan kemarin salah satu desainer kita, alhamdulillah, jadi finalis dalam lomba desain internasional di Malaysia, Pak. Dia lombanya virtual, kirim desain. Kita bangga juga desainer dari Galeri 24 jadi finalis di ajang global, kompetisi global di Malaysia. Kayaknya itu yang sempat diupload di Instagramnya Galeri 24 ya Pak ya. Tadi saya sempat cek soalnya. Iya. Tim Mbak udah stalkingnya. Udah dong. Nah mungkin buat yang masih bertanya-tanya juga Pak, kan tadi ada banyak outlet fisiknya. Untuk mengecek misalnya di Jakarta tuh ada di mana sih? Itu ceknya dari mana Pak? Tinggal dicek di website kita ada. Jadi sudah lengkap ada di situ ya.
Untuk yang Jadi masuk via Instagram pun bisa, galeri24id. Nanti tinggal dicek lagi ada Linktree, ada katalog galeri24.com, ada website galeri24.co.id. Info seluruh alamat outlet kita udah ada di situ. Oke. Sangat mudah. Nah ini saya jadi berkepikiran Pak, kalau misalnya orang punya toko emas atau punya ya barang-barang yang ingin dijual, itu bisa nggak sih Pak menjual lewat Galeri 24? Atau Misalnya ada proses kurasinya dulu kah atau gimana? Karena kan dari Galeri 24 ini kan banyak kan Pak brand-brand yang ada dalam situ kan? pada prinsipnya kita retail multi brand. Kita akan jual sepanjang itu menguntungkan. Oke. Misalnya Mbak nih punya perusahaan juga, workshop lah katakan, belum pabrik, minat kerjasama sama galeri, boleh. Kita nanti cek kira-kira cocok nggak, deal bisa. Oh, No oke. problem. Jadi jatuhnya kayak marketplace-nya emas juga ya Pak ya? Iya, Bu. Oh iya. Jadi kalau Just Friend pengen membeli dengan banyak pilihan dan sudah ada standarnya sendiri, bisa lewat Galeri 24 gitu ya? Di kita visinya emang ingin jadi leading company di dalam perdagangan emas di Indonesia, Oke. Jadi online dan offline. mantap lah. Nah ini melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya punya rencana jangka pendek di bawah 5 tahun mau menikah, apakah investasi emas dapat dijadikan pilihan ya? Dari @27700.1, kenapa nggak ada namanya dia? Ya intinya gitu Pak, bisa nggak sih Pak untuk investasi jangka pendek? Kalau 5 tahun sih panjang tuh, bisa. Ya, termasuk panjang ya, Kita udah rekomen naik. lah. Iya. Cuman ya itu tadi, prinsip dasar investasi jangan taruh telur dalam tusuk keranjang. Ya. Itu aja sih. Silakan sebagian di saham, sebagian di deposito gitu. Kira-kira gitu. Tapi menurut kami sih kalau rencana meritnya 5 tahun lagi masih sangat worth it lah. Iya. Masih sangat visible lah kalau nabung emas. Apalagi pasti harganya kan ya gitu menyelamatkan dari inflasi, jadi udah naik nilainya ya. Kita mau nggak boleh mastiin ya Mbak ya. Tapi data historis bercerita. Iya. Dalam jangka panjang 3-4 tahun itu udah lumayan lah kenaikannya. Kira-kira gitu sih Mbak. Nah, kalau dari masalah yang Bapak-Bapak sering temukan di lapangan tuh apa sih Pak yang bikin orang ragu untuk nggak berani nabung atau investasi gitu Pak? Mungkin jadi Pak Budi dulu boleh Pak? Ya tadi mungkin ya awalnya ada uangnya dulu kan gitu. Awalnya kalau memang ada uangnya dulu, pastilah akan terbersit ada pemikiran untuk berinvestasi kan gitu. Nah, berinvestasi itu memang benar, kita tidak boleh menaruh, tadi sebutkan beberapa kali, taruh telur di keranjang yang sama gitu ya. Tadi menyambung ya tadi Mbak Olga katakan tadi, memang semua investasi itu baik, ada kekurangan, ada kelebihan kan. Ada baik, ada kekurangan. Tapi kami pikir dalam yang kesempatan yang baik ini, untuk emas itu kami bisa mengedukasi ke masyarakat, mungkin kepada Just Friend dan semuanya, bahwa mempunyai resiko yang sangat kecil gitu loh. Jadi sebagai safe haven, sebagai alternatif, karena selain dia resikonya kecil, juga yang paling menguntungkan adalah bisa diuangkan cair, merupakan aset lancar gitu ya, merupakan liquid yang sangat liquid gitu loh. Kapan kita mau jual, kapan kita membutuhkan uang. Tadi menyambung yang dari pertanyaan Mbak Olga tadi, bahwa yang menikah mau merit itu, gitu kan, ya 5 tahun itu memang dari sisi keuntungannya, katakanlah dia mau merit, dia sudah merit apa mau merit? Mau 5 tahun lagi. 5 tahun 5 merit. Nah, apalagi mau merit 5 tahun lagi, ketika dia memang sudah membutuhkan membutuhkan biaya, itu bisa kapan saja dicairkan kayak gitu kan. Beda halnya kalau dia mempunyai instrumen yang lain, ya dengan saham obligasi lebih sulit butuh waktu dan belum tentu dicairkan uangnya ada. Bisa juga dia kadang investasi, kadang untung, kadang buntung kan gitu. Kalau dia investasi nggak tahu pas dia mau menikah sudah hilang duitnya gitu kan. Tapi kalau dengan emas itu kan resiko itu bisa kita minimalisir gitu. Minimalisir ya paling nggak untuk lindung nilai itu, nilai itu seperti itu. Saya rasa itu sih Mbak. Oke. Jadi kalau pegang cash itu kan godaannya banyak Mbak. Jajan ini gitu ya. Lewat depan mau sell, wah dah kilaf lagi. Nyampe rumah nyesel kan, wah gua kan udah punya tas begini. Kalau emas kan masih ada proses lagi, jual lagi. Nah, bisa aja dalam proses itu kan akal sehat yang muncul kan, ngapain juga gua tergoda sell kan gitu. Jadi ada inilah semacam filter gitu. Nah, terus Mbak tanya tadi kenapa masih ada yang ragu misalnya investasi emas. Kami ingin edukasi juga
kepada masyarakat umum, kepada adik-adik milenial juga. Saat ini jujur Pak, banyak platform yang menawarkan tabungan emas dengan harga yang miring, murah banget. Salah satu ciri ketika harganya sangat miring, kemudian dia bisa merubah harga tiap setengah jam dan sebagainya, mohon hati-hati. Bisa jadi mereka nggak punya stok. Kami tidak dalam posisi menjudge, mendiskreditkan, enggak. Kami murni ingin edukasi aja. Bahwa kalau dia pegang fisik, nggak mungkin lah logik bisa merubah harga dalam waktu singkat seperti itu. Nah, kalau kami tetap komitmen kami adalah tak harus ada barang dulu, baru buka harga. Jadi jangan tergoda dengan harga murah. Ketika giliran minta fisiknya, lembaganya hilang gitu, kan kantornya udah nggak ketemu gitu. Kami hanya dalam posisi ingin edukasi aja. Jangan sekali hanya Nah itu mungkin bagian dari kenapa masyarakat akhirnya juga masih alergi dengan tabungan emas misalnya, yang online, yang ini, karena mungkin ada yang pernah kena gitu. Pastikan harganya, pastikan kredibilitas lembaganya dan sebagainya. Kira-kira itu pesan kami buat terutama adik-adik milenial gitu. Kalau Pegadaian sendiri itu Pak di auditnya oleh OJK kah atau OJK, BPK, jadi akuntan komplit. publik, SPI internal juga. Tuh, jadi buat yang masih ragu-ragu ini sudah jelas kalau ya di audit berarti aman gitu ya Pak ya. Ya, artinya pengawasan kita itu dari berbagai pihak. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin terakhir Pak sebelum kita menutup ada yang pengen disampaikan buat yang lagi menonton atau mendengarkan sekarang? Ya, mungkin sesuai dengan tema kita, kalau kami dari Galeri 24 adalah sejauh ini perlindungan nilai uang dalam bentuk emas cukup efektif, terutama dalam jangka panjang. Terus saat ini mulai ada gejala juga pemalsuan emas, mulai ada gejala juga yang menjual emas dengan kedok tabungan, tapi harganya, tolong hati-hati. Pesan kami adalah pastikan belanja itu di tempat yang kredibilitasnya memang sudah diakui dan dikenal. Itu aja paling dari kami. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Pak. Nah kalau dari Pak Budi Pak, mungkin ada yang pengen disampaikan? Iya, mungkin sejalan dengan Pak Arief tadi, memang kalau kita berinvestasi, kalau saya dari sisi investasi ya, bahwa investasi itu harus yang terpercaya dan berizin kan gitu ya. Jadi kalau dari Galeri 24 itu kita membeli emas sudah terpercaya dan ada izinnya dari OJK gitu. Yang mungkin dari kaum yang dari milenial dan lain-lainnya adalah mereka hanya melihat dari sisi keindahan kayak gitu, keindahan, tapi dia melupakan bahwa sisi investasinya begitu loh. Katakanlah kalau misalnya seperti beli di toko atau apa, memang indah, tapi dari sisi investasi sangat-sangat kurang kan gitu ya. Nah, dengan Galeri 24 ini dia mereka memberikan suatu alternatif bahwa kalau kita membeli investasi emas selain indah juga mempunyai gain kan gitu, mempunyai keuntungan. Ketika kita membeli, kita bisa menjual di tempat yang sama. Ketika harga itu naik, kita bisa mendapatkan juga keuntungan di sana. Jadi intinya begitu. Pertama adalah keuntungan, yang kedua adalah terpercaya dan berizin dari OJK. Saya rasa itu Mbak. Gitu. Oke, ini terima kasih banyak Bapak-Bapak buat ilmu yang kita dapetin hari ini. Sama-sama. Pasti Justron juga yang tadinya masih ragu-ragu jadi kayak oh ya makin mantap saya mau nabung emas, tapi ya balik lagi ya kalau berinvestasi ya baiknya jangan di satu keranjang gitu ya. Di banyak pihak, di banyak tempat, tapi kalau misalnya pengen menabung emas pun sudah disebutkan tadi bahwa resikonya itu lebih minim gitu. Baiklah, Just Friend, terima kasih udah dengerin, udah nonton juga. Jangan lupa ada giveaway yang bisa diikutin di Instagram @pt_jasaraharja. Dan kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Abis ini ada fakta unik nih, silahkan disimak. Fakta-fakta unik tentang asuransi. Investasi emas merupakan investasi tertua di dunia, jauh lebih tua dibandingkan instrumen investasi seperti obligasi, saham, bahkan mata uang yang beredar di dunia. Emas dahulu digunakan sebagai alat tukar maupun acuan mata uang nyaris di seluruh dunia.
Ternyata nih Just Friend, harga emas ditetapkan 2 kali setiap hari, yakni pada jam 10.30 dan 15.00 di wilayah-wilayah tertentu. Sebut saja NM Rothschild, Deutsche Bank, Bullion Houses, SHBC, Scotia Makata, dan Societe Generale. Penetapan ini pertama kali dimulai pada tanggal 12 September 1919. Di fakta berikutnya, selain emas yang diperjualbelikan di masyarakat, ternyata ada pula emas yang berukuran sangat besar yang disimpan di sebuah museum emas bernama Toy Gold Museum. Wilayahnya berada di daerah Shizuoka, Jepang. Pada museum ini terdapat emas dalam bentuk batangan terberat di dunia yang memiliki berat lebih kurang 250 kg atau sekitar 1/4 ton. Bahkan, emas terbesar ini resmi memiliki sertifikat diakui oleh Guinness World Records. Nah, beralih ke fakta berikutnya, Just Friend. Tahu nggak kalau satu-satunya komoditas yang tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah adalah emas? Saat pergolakan politik terjadi dan saat segala kebutuhan langka, harga emas tidak akan ikut anjlok atau meningkat tajam. Bahkan, karena faktor inflasi, nilai emas terlihat lebih tinggi dari tahun ke tahun. Padahal sebenarnya nilai emas stabil. Hanya saja nilai dari kebutuhan pokok dan lainnya yang mengalami penurunan. Nah, di fakta selanjutnya, emas ternyata tidak beracun loh Just Friend. Emas mengandung beberapa zat senyawa yang sebagian besar aman bagi manusia. Bahkan, beberapa minuman beralkohol mengandung emas. Namun, jenis emas klorida bisa beracun jika dikonsumsi. Gimana? Ada yang penasaran nggak nyobain minum emas? Podcast by Jasara Harja.